kami akan mendengarkan pencerahan dari Bapak Bambang Nurseno yang sebentar lagi akan membawakan makalah pada malam hari ini. Biarlah semua materi yang akan diajarkan beliau, kami mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan sendiri. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kami dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara kami serahkan ke moderator. Ya, silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah bagi yang merayakannya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar mengenai perbandingan 20 sifat Allah dalam ilmu kalam dan Trinitas yang akan disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Oleh karena itu, selama kira-kira presentasi 45 menit sampai 60 menit, waktu dan tempat kami sediakan untuk Pak Bambang Nursena. Shalom, Bapak Ibu, tema ini kita angkat karena beberapa event kejadian, baik itu dalam percakapan sehari-hari maupun di dalam dialog antar agama, khususnya dialog teologis Kristen Islam, ini sering menjadi perbincangan. Bahkan satu pihak mengatakan dia yang paling murni tauhidnya atau keesaan Allah, dan menuduh yang lain tidak memahami keesaan Tuhan dengan benar. Ini tidak hanya menjadi masalah sebetulnya di lingkungan antar agama, dalam hal ini Kristen dan Islam, tetapi di kalangan Islam sendiri sebetulnya ini juga menjadi masalah. Saya menyebut ilmu kalam itu dalam konteks umum yang ada di Indonesia. Dari deskripsi yang bisa kita simak, beberapa tokoh Islam yang menamakan diri Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah itu adalah pengikut sunnah, pengikut Rasulullah. Wal Jamaah artinya yang dianut banyak orang. Satu contoh saja, apabila seorang sholat kemudian menyentuh perempuan, itu membatalkan sholat. Nah, ini salah satu penafsiran dari kelompok Imam Syafi'i. Ketika kita memegang anjing, lebih-lebih ingusnya, itu adalah najis, termasuk najis yang paling berat, najis mughalladhah. Maka menyentuh anjing itu membatalkan wudhu kita. Kemudian kita harus wudhu lagi, bahkan harus melakukan pembersihan yang lebih serius. Makanya di Indonesia jarang sekali, bukan hanya jarang, tidak pernah pesantren ngingu anjing, memelihara anjing itu tidak pernah. Tetapi perbedaan yang kontras kalau Anda lihat di Irak atau di Mesir, banyak tokoh-tokoh agama Islam itu memelihara anjing, bahkan di Saudi Arabia, karena mereka tidak menganut mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain lagi, yang memperbolehkan anjing itu bukan najis. Nah, ini mazhab hukum. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, ada 4. Tetapi dalam mazhab teologi, lah ini yang jarang muncul di permukaan. Mazhab teologi itu khususnya dulu muncul paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dipimpin pertama kali oleh seorang yang bernama Wasil bin Atta. Dan Mu'tazilah itu muncul sebetulnya pertama kali lebih merupakan reaksi dari teolog-teolog Kristen sebetulnya. Ada satu buku yang cukup menarik dari kalangan Islam yang pernah diterbitkan, Sejarah Ilmu Kalam. Buku itu membahas tentang reaksi Wasil bin Atta terhadap pandangan Bapak Gereja Timur yang bernama Yohanes Damaskus. Nah, Yohanes Damaskus itu kira-kira gini, supaya kita bisa memahami. Tentu ini akan saya bagi dalam 2 season minimal. Season yang pertama sekarang belum bisa menuntaskan seluk-beluk kerumitan pemahaman ilmu kalam dikaitkan nanti dengan Trinitas. Jadi kira-kira pada awal dinasti Umayyah, setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Kemudian pemerintahan negara Islam yang dulunya dipusatkan di Madinah dipindah ke Damaskus. Nah, pada awal-awal pemerintahan dinasti Umayyah itulah hidup seorang teolog yang sangat terkenal di dunia Kristen Timur khususnya, namanya adalah Yohanes Damaskus. Nah, Yohanes Damaskus itu sejak kakeknya dia mengabdi pada pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu keluarga Mansur. Karena awal-awal pemerintah Islam itu membutuhkan administrator Kristen, intelektual Kristen, penerjemah Kristen. Makanya keluarga Mansur ini mulai dari zaman kakek, anak, sampai cucunya, yaitu Yuhana Mansur atau Yohanes Mansur ad-Dimaski. Di Indonesia kalau Yohanes itu nggak dikaitkan dengan Mansur. Yuhana Mansur ad-Dimaski, yang meskipun akhirnya dia meninggalkan kehidupan politik, hingar-bingarnya dunia politik, lalu dia menyendiri menjadi seorang rahib atau biarawan di Dir Marsaba di Yerusalem. Itu kelihatan sekali kalau dari atas bukit itu di biaranya itu harus dinaik karena di atas bukit. Nah, disitulah dia menghabiskan masa tuanya dengan menulis buku, menulis apologetika terhadap kesalahpahaman Islam. Dia menulis salah satu buku yang terkenal itu namanya De Harisibus, yang artinya bidat-bidat. Lalu di situ dia menggolongkan Islam sebagai salah satu aliran Kristen terakhir yang namanya heresi Kristen, yang menyangkal keilahian firman Allah karena menurut Yohanes Damaskus dipengaruhi oleh ajaran Arianisme. Berangkatnya dari sana sebetulnya. Arianisme itu pandangan Arius yang menyangkal bahwa firman Allah itu kekal. Ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Dan firman Allah ini dikaitkan dengan Yesus sebagai firman yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian Yohanes Damaskus itu memberikan pertanyaan seperti ini. Jikalau Anda ditanya oleh saudara muslim tentang siapakah Yesus, maka Anda harus menanyakan balik kepada mereka, menurut Al-Quran yang kamu miliki, dengan sebutan apa Yesus itu disebut dalam kitab sucimu sendiri? Saudara muslim pasti akan menjawab, Yesus itu adalah Rasul Allah. Selain Rasul Allah, dia adalah kalimatullah, firman Allah yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Setelah dia menjawab seperti itu karena mengutip Al-Quran itu sendiri, tanyakanlah kepada mereka, menurut kalian apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kalau dia menjawab diciptakan, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya pernah tidak ada. Itu berarti bahwa Allah pernah tidak bisa berfirman. Nah, kalau Allah itu pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah tidak maha kuasa. Pertanyaan kedua, kalau seandainya firman itu diciptakan, dengan apa Allah menciptakan? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman, jadi, maka jadilah. Dalam Alkitab dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah kalau firman-Nya diciptakan, dengan firman mana ia menciptakan firman itu tadi? Begitu juga roh. Lebih dahulu mana antara Allah dan rohnya? Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti rohnya pernah tidak ada. Selain wujudnya sudah ada, rohnya belum tidak ada. Berarti Allah pernah mati. Karena pernah tidak memiliki roh. Nah, tetapi kalau dijawab itu lebih dulu rohnya, lalu rohnya siapa? Kira-kira seperti itu. Maka kalau dia menjawab firman dan roh Allah itu sama kekal dengan Allah, kalau begitu kamu percaya dengan Tritunggal. Itulah Tritunggal yang kami imani. Sekira-kira seperti itulah argumentasi Yohanes Damaskus. Kemudian Wasil bin Atta, itu pendiri aliran Mu'tazilah, itu kemudian menyangkal, karena kalau kita menganggap Quran itu bukan makhluk, kalau kita menganggap Quran itu tidak diciptakan, berarti ini sama aja dengan Kristen, katanya gitu. Orang Kristen mengatakan firman tidak terciptakan karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Kalau kita lihat Quran secara fisik, itu memang diciptakan karena apa itu kertasnya itu bikin pabrik, huruf Arab itu berkembang, sesuatu yang berkembang diciptakan. Kan begitu kan? Tetapi di balik yang tidak diciptakan itu, Quran itu adalah firman Allah yang kekal bersama-sama dengan Allah, karena Allah tidak mungkin pernah ada tanpa firman-Nya. Dan kira-kira seperti itu. Nah, argumentasi ini akan segera mudah ditarik untuk membela iman Kristen. Loh, kalau kamu sendiri bisa mengakui Quran itu nggak diciptakan, padahal Quran itu kertas itu dari pabrik kertas, dari pabrik leces atau daripada larang. Apa sulitnya kamu menerima firman menjadi manusia? Loh, Yesus kan mati, loh, kertas kan bisa terbakar juga. Kira-kira seperti itu. Maka Wasil bin Atta mengatakan bahwa Quran itu tercipta.
Duh, lalu bagaimana ketika Allah mengatakan Allah menciptakan dengan firman-Nya? Sesungguhnya yang disebut firman, yang disebut kudrat, yang disebut irodat, itu adalah zat Allah sendiri. Itu hakikat Allah sendiri. Tapi kan Quran mengatakan Allah itu punya mata. Mata Allah di segala tempat. Allah mengatakan Quran mengatakan Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Quran mengatakan Allah itu tangan Allah di atas mereka. Artinya pertolongan Allah di atas mereka. Itu berarti Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kedua tangan. Kan seperti itu. Maka jawabannya Basil bin Atta, Allah melihat dengan zatnya, dengan hakikatnya. Allah punya tangan itu maha kuasa dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya, bukan dengan telinganya, bukan dengan matanya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Asy'ari mula-mula ini menjadi pengikutnya Mu'tazilah. Tetapi lama-kelamaan dia keluar dari Mu'tazilah dan dia mendirikan aliran teologi sendiri yang akhirnya disebut Asy'ariyah, yang nanti digabung dengan namanya Al-Maturidi. Ya. Maturidi itu pandangan teologisnya tidak jauh berbeda dengan Asy'ari, kemudian disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira gaung perdebatan ini menggambarkan paralelisasinya dengan ketika gereja menghadapi Arius. Arius itu seorang imam dari Iskandaria yang mengajarkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Karena apa? Yesus itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus itu firman Allah, dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin firman itu tercipta. Nah, makanya kemudian dihadapi oleh sebuah konsili atau muktamar besar yang diadakan di istana musim panasnya Konstantin, Kaisar Roma saat itu, yaitu di kota Iznik. Sekarang waktu namanya Nisea. Di sanalah kemudian dirumuskan yang namanya regula fide atau kanun al-iman atau pengakuan iman panjang yang berbunyi nu'minu bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang esa, Bapa yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa dilahirkan? Firman itu sebelum Allah menyatakan diri melalui sang firman. Jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes pasal 1 ayat 18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa maksudnya anak tunggal yang di pangkuan Bapa? Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yesus sudah ada sebelum langit bumi tercipta. Karena apa? Sebagai firman Allah, Yesus mencipta semuanya, kan gitu kan? Nah, itulah sebabnya maka dilahirkan. Ketika firman itu keluar dari wujud Allah seperti pikiran saya, keluar dari diri saya menjadi kata-kata. Sebelumnya, kata-kata saya, pikiran saya sudah ada bersama dengan diri saya. Keluarnya pikiran saya dari diri saya ini tidak sepertinya keluarnya benda dari benda lain. Saya bisa mengeluarkan sebanyak mungkin pikiran saya, tapi pikiran saya tidak pernah habis. Firman Allah bisa turun menjadi manusia, tapi firman Allah yang di surga tetap ada. Karena apa? Firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lu kok bisa? Karena Allah itu bukan bakpao. Allah itu bukan benda, Allah itu bukan manusia yang terikat ruang dan waktu. Allah itu adalah roh, dia bisa hadir di segala tempat. Gampang saja jawabannya. Ketika Arius mengatakan bahwa firman itu diciptakan, tidak mungkin firman itu diciptakan. Maka di akhir diktum konsili Nisea itu, dan kami percaya pada Roh Kudus, titik. Belum dijelaskan Roh Kudus itu dari mana, hubungannya dengan Bapa atau wujud Allah seperti apa, hubungannya dengan firman atau putra Allah seperti apa. Aku percaya kepada Roh Kudus, titik. Dan kepada orang yang berkata, pernah ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada, atau diciptakan dari ketiadaan, diciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau dia memiliki hakikat lain dari wujud Allah, atau dia bisa rusak, atau bisa berubah, bisa bergeser. Maka terhadap ajaran yang demikian, gereja yang satu, yang kudus dan yang apostolik mentahrim atau menyatakan semuanya adalah sesat. Itu tahun 325. Jadi jauh sebelum ilmu kalam Islam itu muncul.
Nah, akhirnya dalil bahwa firman Allah tidak diciptakan itu kemudian digemakan kembali oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya Imam Asy'ari ketika menghadapi aliran Mu'tazilah yang seperti Arius menyangkal firman Allah itu tidak kekal karena firman Allah itu ciptaan, Quran itu ciptaan. Maka kemudian ada ungkapan man khola innal Quran makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu maksudnya bukan kertasnya itu nggak diciptakan, bukan wujud fisiknya nggak diciptakan, karena jelas wujud fisik Quran yang bisa rusak, yang bisa terbakar, yang bisa robek itu bukan hakikatnya. Tapi hakikatnya firman Allah yang terkandung di dalamnya tidak bisa rusak, tidak bisa bergeser, kira-kira seperti itu. Penegasan ini mirip satu sama lain, tapi tentu ada bedanya. Nah, inilah Asy'ari. Kemudian Asy'ari punya pandangan beda dengan Mu'tazilah. Allah itu melihat dengan matanya, tapi tanpa boleh bertanya bagaimana matanya. Allah itu mendengar dengan telinganya, tapi tidak boleh bertanya bagaimana telinganya. Bila kaif wala tasbih. Kita tidak boleh bertanya, kita hanya mengagungkannya, mentransendensikannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian disusul kemudian oleh ulama berikutnya yang bernama Al-Maturidi. Al-Maturidilah kemudian yang merumuskan dalil as-sifatul laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak beda dengan zatnya. Tidak sama artinya apa? Berbeda. Tapi juga tidak beda. Tidak beda artinya apa? Sama. Berarti antara sifat Allah dengan Allah itu tidak sama, tapi juga tidak beda. Jadi artinya tidak sama artinya beda, tidak beda artinya sama. Jadi bicara tentang Tuhan memang selalu bulat. Nah, kalau sudah bulat itu kenapa kok nyerang yang lain? Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kristen itu membingungkan. Ya sama bingungnya juga. Sifat tidak sama dengan Allah, tapi tidak beda dengan Allah, kan itu kan? Memang antara Kristen dan Islam itu kalau sama-sama jujur, sebetulnya bisa saling paham. Kristen itu kenapa rumit? Karena diajarkan, maka rumit. Kalau Islam nggak rumit kan, nggak pernah diajarkan. Syahadat Islam itu kan cuma dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah lain selain Allah, dan sesungguhnya adalah Muhammad adalah utusan Allah. Titik, sudah. Islam langsung kalau begitu ngomong begitu. Tidak dijelaskan bagaimana antara Allah maha melihat dengan apanya. Allah menciptakan dengan dua tangan, apa tangannya Allah sama dengan tangannya Petro, kelawi-kelawi begini kan nggak sama. Itu pun sampai sekarang menimbulkan perdebatan yang sengit. Berita yang paling akhir adalah ketika penerbitan Al-Quran oleh Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia itu menuduh Departemen Agama telah melakukan sekian ribu kesalahan penerjemahan Quran yang menyebabkan umat Islam Indonesia menjadi teroris. Yang disalahkan katanya Departemen Agama. Nah, padahal sebenarnya yang teroris ya Majelis Mujahidin itu bukan Departemen Agama kan. Tetapi saya berpikir apa hubungannya kok sampai Departemen Agama disalahkan? Karena apa? Departemen Agama khususnya pada penerjemahan pertama zamannya Pak Mukti Ali itu menerjemahkan ayat-ayat tangan Allah, mata Allah, wajah Allah itu apa adanya. Karena menganut aliran Asy'ari tadi. Setelah Imam Asy'ari, Al-Maturidi, setelah Maturidi Ibnu Hambal, dia diadili oleh pengadilan pada zamannya dinasti Umayyah. Ibnu Hambal ditanya, apakah kamu percaya bahwa Allah punya tangan? Ya, saya percaya. Kenapa? Karena Quran berkata Allah punya tangan. Tapi kami tidak boleh bertanya bagaimana tangannya. Takon tok dosa. Apakah kamu percaya Allah punya mata? Ya, saya percaya Allah punya mata. Tapi kami tidak boleh bertanya bagaimana matanya. Artinya matanya Allah tidak sama dengan matamu. Kira-kira seperti itu. Kamu percaya bahwa Allah itu menciptakan dengan kedua tangannya? Ya, saya percaya. Tapi kami tidak boleh bagaimana tangannya. Ayat-ayat ini disebut ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Oleh Departemen Agama edisi pertama, dibiarkan saja. Yadullaha fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ditulis saja, tangan Allah di atas mereka. Nah, begitu Al-Quran ini disponsori oleh Arab Saudi, sejak muncul edisi yang lux itu dibiayai oleh Arab Saudi, semua hasil penerjemahan para ulama Indonesia yang menerjemahkan tangan Allah, diterjemahkan dengan tangan apa adanya,
dirubah oleh pemerintah Arab Saudi yang menjadi tim penerjemahan Quran yang terbaru. Jadi kata yadullah tidak boleh diterjemahkan tangan Allah, tapi harus Allah menolong atas mereka. Jadi tangan Allah artinya Allah maha menolong, mata Allah artinya Allah maha melihat, kira-kira seperti itu. Wajah Allah artinya hakikat atau zat Allah ada di segala tempat. Jadi tidak boleh dikatakan wajah Allah seperti wajah kita, tangan Allah seperti tangan kita, seperti itu. Majelis Mujahidin lebih ekstrim lagi dari pemerintah Arab Saudi, dikatakan bahwa ulama-ulama Indonesia itu sesat. Karena mereka mengartikan tangan kok seperti tangannya manusia, itu akan menunjuk kepada aliran mujassimah di mana Allah diserupakan dengan makhluknya. Sampai hari ini perdebatan itu tidak tuntas. Jadi kalau Anda sempat silakan beli buku terjemahan Al-Quran versi Majelis Mujahidin Indonesia. Kalau nggak ada di toko buku, Anda bisa pesan langsung kepada pengurus pusatnya di Jakarta. Tapi tolong juga Anda pelajari Al-Quran sebelum diterjemahkan ulang. Jadi Anda cari Quran terjemahan Saudi. Jadi artinya apa? Ini dalam Islam pun menjadi masalah yang rumit. Serumit Tritunggal juga gitu loh. Jadi kalau Tritunggal itu rumit karena diajarkan. Seumpama kita tidak mengajarkan ya tidak rumit lah. Pokoknya percaya bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa, sesuai dengan sabda Yesus, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, kan titik kan? Tidak sulit. Ketika Anda bergereja di Pantekosta, nggak terlalu sulit dengan bergereja di Protestan atau di Katolik. Karena pengakuan imannya kan sempit sekali. Aduh, percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya, haleluya, tepuk tangan, kan pulang, selesai itu. Terus ditakoni kan bingung, apa hubungannya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Tapi kalau di Protestan agak sulit sedikit, karena ada pengakuan iman panjang. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Kalau pengakuan iman rasuli nggak ada sulitnya, karena itu sederhana. Tapi kalau pengakuan iman panjang, anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun dari surga, dilahirkan oleh dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, dan seterusnya, kan sulit. Dan percaya kepada Roh Kudus, wa birrohil kudus ar-robul muhyi, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa. Sama Gereja Katolik ditambahi dan Putra, lebih rumit lagi. Tritunggalnya rumit karena diajarkan. Kalau di Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Islam, kan nggak diajarkan. Di Pantekosta juga nggak diajarkan, makanya nggak terlalu rumit gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau Anda tidak mau rumit, ya Gereja Pantekosta sajalah. Tapi kalau nanti tiba-tiba Anda bingung, kemudian mu'alaf, ya semplon dewe lek mau mu'alaf. Artinya apa? Iman itu membutuhkan penjelasan. Kalau iman tidak membutuhkan penjelasan, maka kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita yakini. Apa prestasinya kalau kita pokoknya aku iki, gitu. Dikatakan, pokoknya agama di sisi Allah yang terbaik itu adalah Islam. Kan biasanya kan teman-teman Muslim gitu. Terus tak takoni, kamu percaya agama paling baik itu Islam? Iya Pak. Lah kowe ora sing liyane kalau perlu apik dhewe, kon ndiruh mulai paling apik. Ya toh? Enggak bisa yang begitu. Nah ini, saudara-saudara, saya mencoba untuk membuat bagan ini, ya. Ini cuma satu lembar, ini sebetulnya sudah mengandung perbandingan antara ilmu kalam Islam yang saya garis bawahi, khususnya adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Sebab yang lain pun juga mengaku Sunni, kan gitu kan? Tapi antara Sunninya Arab Saudi yang dukung Muhammadiyah dengan Sunninya NU berbeda. Bukan hanya kalau pas ke partai aja berbeda, teologinya juga berbeda, ya kan? Kalau politiknya Pak Akil mengatakan tidak perlu ada koalisi partai-partai Islam supaya merapat ke nasionalis. Tapi kalau Din Samsudin, partai Islam harus bersatu, kan gitu ya. Itu dinamika. Belum lagi kalau masalah teologi. Soal talqin mayit, tahlil boleh apa enggak? Muhammadiyah enggak boleh, NU itu bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah itu jelek. Kalau bid'ah hasanah itu baik. Katanya orang NU, semua yang menambah-nambahi di dalam sunnahku adalah dolalah, sesat, katanya gitu kan. Tapi katanya orang NU, zaman Nabi kan nggak ada radio. Kenapa kamu mendengar radio? Apa itu bid'ah? Zaman Nabi nggak ada sinetron. Kenapa kamu nonton sinetron? Itu bid'ah kan itu. Padahal kalau Muhammad kullu bid'atin dolalah, setiap yang menambah-nambahi dalam sunnahku adalah bid'ah. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang serumit itu saya bayangkan supaya Anda siap-siap untuk menerima kerumitan. Nah, karena apa? Lebih baik rumit di awal ketimbang kita tidak ngerti apa-apa, kan itu kan. Rumit, kalau saya kasih rumus Anda, kalau Anda pas membaca buku dan mumet,
minum kopi sebentar. Setelah itu baca lagi. Nanti mumet lagi, minum kopi lagi, tapi jangan sampai 27 kali. Kalau sampai 27 kali, Anda insya Allah jadi Mbah Surip. Ya kan? Jadi minum kopi sewajarnya saja. Makanya saya dibawakan kopi sama Pak Yohanes. Gak suka minum kopi ya. Sekarang gini, perbandingan 20 sifat ini kan sebetulnya bukan Asy'ari yang merumuskan ini. Ini ulama-ulama kemudian, bukan hanya Asy'ari. Kalau Anda baca di kitab-kitab pesantren itu ada Aqidatul Awam misalnya, akidah orang awam itu di sini ada. Terus kemudian tulisannya Imam Al-Ghazali Qawaidul Aqwaid itu 20 sifat ini ada, tapi tidak semuanya dari Asy'ari dan dari Al-Maturidi. Sistematikanya pun sebetulnya mirip sekali dengan sistematika filsafat skolastik sebetulnya ini. Nah, tetapi coba kita lihat tentang bagaimana eksistensi Tuhan. Bung Karno dalam bukunya, dalam pidatonya ketika dia beri gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah, judulnya Tauhid adalah Jiwaku. Di tengah-tengah Bung Karno diberikan gelar ilmu tauhid adalah jiwaku. Bung Karno tidak banyak mengutip ayat Al-Quran, tapi yang banyak dikutip adalah Bhagavad Gita. Itu karena Bung Karno memang tidak banyak menguasai Quran, yang dikuasai cerita wayang khususnya Bhagavad Gita. Coba Anda cari bukunya. Kalau tidak sempat cari buku itu, nanti baca buku saya Religi Bung Karno. Saya ingat pas saya tidak membawa. Bung Karno dengan tanpa tedeng aling-aling mengatakan, saya tidak bisa menerima kalau Tuhan hanya dibatasi dengan 20 sifat saja. 20 sifat dalam ilmu kalam. Jadi ada 20 sifat, 99 nama-nama yang indah. 99 itu bukan sifat, tetapi Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Sifat 20 itu lahir daripada ulama-ulama yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali dan seterusnya, lalu disistematikan seperti ini. Kenapa Bung Karno mengatakan saya percaya Tuhan tidak hanya punya 99 nama yang indah dan 20 sifat? Karena Bung Karno dipengaruhi oleh agama Hindu, 1000 nama Tuhan. Jadi bukannya 99, 1000 kalau di Hindu itu. Makanya Bung Karno banyak sekali menerima filsafat timur gitu. Tetapi coba kita pahami bagaimana para ulama merumuskan. Dan kalau perumusan ini kita terima, sebetulnya mestinya tidak sulit memahami iman Kristen. Jadi gini, pertama, dari sifat 20 itu, ada satu sifat yang dinamakan sifat dzatiyah atau sifat nafsiyah. Apa artinya zat, apa artinya sifat? Dalam zat apa artinya dzatiyah, nafsiyah misalnya. Zat itu jangan Anda samakan dengan zat ilmu fisika, zat padat, zat cair. Oh, jangan seperti itu karena Pak Suradi dulu tidak pernah belajar ilmu kalam. Makanya ngawur, pikirannya dia itu mau membela kekristenan, menyalahpahami Islam. Dari disalahpahami ganti menyalahpahami Islam. Itu saya kira juga tidak fair. Orang Pak Suradi mengatakan, coba kalau Allah bagi iman Kristen itu kan roh. Dia hadir di mana-mana. Kalau Allah dalam Islam itu kan zat. Nah, zat itu kan ada 3. Zat cair, zat padat. Bukan seperti itulah. Maknanya bukan seperti itu. Dia lupa bahwa kata zat dalam ilmu kalam itu sudah dipakai oleh teolog Kristen Arab sebelum munculnya Asy'ari, sebelum munculnya Al-Maturidi, sebelum munculnya Imam Al-Ghazali. Itu sudah dipakai oleh tulisannya Theodor Abu Qura. Itu muridnya Yohanes Damaskus. Kemudian sudah dipakai oleh Abdul Masih Al-Kindi sekitar tahun 800 Masehi. Imam Asy'ari hidup kira-kira abad 9-10, tahun 900 sekian sampai tahun 1000 berapa itu Imam Asy'ari. Al-Ghazali meninggal tahun 1111, 111 gampang dihafal. Abad 11, ya kan? Abad ke-8, ke-9 teolog Kristen Arab sudah bicara tentang zat dan sifat. Zat itu artinya substansi. Zat itu misalnya gini ya, kalau di dalam bahasa Arab penggunaannya ya, dia sendiri, huwa datuhu, himself, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab huwa datuhu atau huwa nafsuhu, dia sendiri, self, itu adalah dat. Jadi bukan dat dalam ilmu fisika, cair padat itu bukan itu maksudnya. Nah kemudian sifat yang ada mutlak pada diri Tuhan, yaitu dia ada, al-wujud. Jadi 20 sifat itu ditempatkan yang pertama wujud, artinya Allah itu ada. Lalu dijelaskan sifat keberadaan, yaitu sifat nafsiyah atau sifat dzatiyah,
yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal apabila Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Atau bisa juga dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat ini. Hanya satu, yaitu wujud. Wujud itu ada, bukan mawujud. Kalau mawujud itu ya ini kebendaan ini. Kadang-kadang karena orang Kristen itu kan agak tidak akrab dengan bahasa Arab tuh. Saya pernah ngomong tentang ilmu kalam disalahpahami seorang pendeta. Pak Bambang mengartikan Tuhan itu wujud. Lah semua wujud itu kan eksisten bahasa Inggris, bukan mawujud seperti watu, kayu itu mawujud. Mawujud itu berada secara fisik. Kalau wujud itu hanya keberadaan itu sendiri. Nah, wujudnya manusia kelihatan fisiknya. Punya mata, punya hidung, punya tangan, tangannya pun terbatas. Ya kan? Makanya ada ungkapan maksud hati memeluk gunung, tetapi apa daya hanya bisa memeluk kursi, kan gitu kan? Itulah artinya apa? Ini keterbatasan wujud manusia. Kalau Allah wujudnya bukan fisik, non fisik. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Allah itu roh. Coba gambarin roh kan nggak bisa. Ya kan seperti anak Papua, diajari gurunya, suruh gambar. Gambar apa? Ya terserah, gambar apa? Gambar apa namanya buaya. Dia nggak ngerti gambar buaya. Kemudian gurunya datang, loh si Obed mana buayanya? Karena gurunya datang dicoret-coret ini. Mana buayanya? Tadi ada bu, tapi karena ibu datang dia takut buayanya lari, ini bekasnya. Apa itu pengertiannya apa? Kelihatan, apapun kelihatan. Kadal, buaya, tekek itu kan kelihatan. Manusia, tapi Allah itu tidak kelihatan, tapi ada. Karena itu adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Pertama apa? Ini sedikit ilmu filsafat. Adanya Allah itu ada absence, ada dengan sendirinya. Tetapi kalau manusia, dinosaurus, kadal, tekek, cecak, itu manusia yang itu namanya ada abs alio, ada karena diadakan oleh Sang Maha Pengada. Ini baru satu seri ngomong ada ini, ya kan? Memang semua ini kan lahir dari permenungan filsafati. Jadi sebetulnya adanya Allah itu berbeda dengan adanya makhluknya. Kemudian muncullah sifat salbiah. Ini saya bercerita tentang ilmu kalam Islam dulu, nanti kita bandingkan dengan iman Kristen. Maksudnya sifat salbiah itu sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Tuhan, atau sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiah ini ada 5. Satu apa? Kidam. Kidam artinya terdahulu, tidak punya awal. Kemudian yang kedua bahok, kekal, tidak punya akhir, tidak berkesudahan. Keempat, mukhalafatulil khawadis, berbeda dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Kelima, qiyammuhu bin nafsih, berdiri sendiri. Allah itu kan berdiri sendiri. Dia tanpa tergantung dengan yang lain. Makanya kalau kadang-kadang orang Kristen karena pemahamannya itu kan terlalu letterlah gitu kan, makanya kadang-kadang kenapa firman Allah menjadi manusia? Ibarat kita dengan ciptaan yang lebih rendah. Kalau kita ingin tahu bahasa semut, kita harus jadi seperti semut. Begitu juga Tuhan. Karena manusia tidak bisa menangkap bahasa Tuhan, maka Tuhan harus menjadi manusia. Terus saya tanya, yang mengharuskan Tuhan siapa? Ya tidak ada Pak lu. Kok harus? Berarti itu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan kalau kamu mengharuskan Tuhan jadi manusia. Lu itu kan terserah Tuhan. Tidak ada kata harus untuk Tuhan. Harus itu untuk kita. Harus itu kata-kata guru kepada muridnya. Harus itu kata-kata suami pada istrinya. Harus itu kata-kata ibu pada anak-anaknya. Harus itu kata pemimpin kepada yang dipimpinnya. Tapi kalau mengatakan Tuhan harus jadi semut, yang mengharuskan siapa? Wong Tuhan kok diharuskan? Nah ini bahasa sehari-hari itu kadang-kadang tidak kita sadari, itu membatasi Tuhan. Jadi karena Tuhan sendiri punya inisiatif, firman-Nya menjadi manusia, itu karena kedaulatannya, bukan kita yang mengharuskan. Kan gitu. Kemudian terakhir adalah esa. Kalau manusia tadi berdiri dengan yang lain, qiyammuhu bi ghairihi, itu manusia. Dia berdiri karena yang lain. Aristoteles mengatakan manusia soon politikon. Manusia membutuhkan orang lain. Karena apa? Manusia itu adalah qiyammuhu bi ghairihi. Tapi kalau Allah qiyammuhu bi nafsi, dia berdiri sendiri tidak tergantung dengan yang lain. Yang terakhir wahdaniyah, serba esa. Perhatikan. Semua sifat ini tidak menjelaskan apa hubungannya dengan wujud, tetapi dia hanya mendeskripsikan wujud. Nanti bandingkan dengan Tritunggal. Tritunggal itu bukan sekedar mendeskripsikan Allah,
tetapi menjelaskan siapa Allah dan hubungan-hubungannya dengan sifat-sifat tadi, bahkan hubungan-hubungannya dengan ciptaannya. Nanti kan kita lihat. Kemudian setelah sifat salbiyah, yaitu sifat yang mesti ada dan tidak mungkin tidak ada pada Allah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatulil khawadis, qiyamuhu binafsi, wadaniyah. Kalau di pesantren dinyanyikan mukhalafatulil kawadisi qiyamuhu binafsi, itu dihafalkan sama saudara muslim supaya mereka selalu ingat bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi, tidak tergantung dengan yang lain, dia berdiri sendiri, bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Maka kalau dikatakan Allah itu yadullah, tangan Allah, jangan kamu bayangkan sama dengan tanganmu. Kira-kira seperti itu kalau ajaran Asy'ari. Kemudian setelah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya sifat yang diwajibkan pada zat Allah, suatu hukum dan sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat ini terdiri dari 7, yaitu kudrat, kuasa. Kemudian irodat, kehendak. Kemudian ke-9 ilmu atau pengetahuan. Kemudian ke-10 hayat atau hidup. Ke-11 sama atau mendengar. Sifat ke-12 basar atau melihat. Dan sifat ke-13 kalam atau berfirman. Ini sekali lagi yang disebutkan kudrat, irodat, ilmu ini adalah juga deskripsi tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Potensi ilahi, energia ilahi, yaitu kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya sifat yang ke-14 dan sifat yang ke-20 ini hanya mendeskripsikan sifat nomor 7 sampai sifat nomor 13. Misalnya kudrat, ka'unnuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kemudian irodat, ka'unnuhu muridan, keadaannya berkehendak. Kemudian ilmu, ka'unnuhu aliman, keadaannya berpengetahuan. Kemudian hayat, ka'unnuhu hayyan, keadaannya hidup. Kemudian sama, mendengar, ka'unnuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kemudian basar, melihat, ka'unnuhu basiran, keadaannya melihat. Dan terakhir kalam, berfirman, ka'unnuhu mutakaliman, keadaannya berfirman. Jadi ini tidak menambahkan sesuatu apapun, tapi konsekuensi logis, karena Allah itu kodrat, kuasa, maka keadaannya berkuasa, bukan keadaannya berdaya, tidak berdaya. Karena Allah itu punya irodat, sifatnya berkehendak, maka unnuhu muridan, keadaannya berkehendak, bukan keadaannya mesti dipaksa oleh orang lain. Seperti dikatakan tadi, Allah harus jadi manusia. Siapa yang mengharuskan Allah jadi manusia? Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah, kan? Seperti itu. Nah, bagaimana perbandingannya dengan iman Kristen sekarang? Pernah Pak Hamka bertanya sama Pak Hamran Amri ketika dalam sebuah dialog. Pak Hamran Amri ditanya, jadi menurut Anda, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan berarti Tuhan 3? Lu tidak. Apa artinya Bapa? Ini sayangnya kurang pas jawabannya Pak Hamran. Dia mengatakan, kudrat kuasa mencipta. Putra itu kudrat kuasa berfirman. Roh Kudus kuasa hayat. Ditanya sama Pak Rasidi, kenapa hanya 3 kalau memang seperti itu? Nah ini saudara-saudara, kenapa hanya 3? Islam 20 aja kurang, masih bersaing dengan Hindu 1000, kenapa hanya 3? Berarti yang paling sempurna Hindu, di bawah Hindu Islam, khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah, setelah itu Kristen, kan gitu kan? Karena cuma 3. Islam 20, 99, Hindu 1000, enggak main-main. Mbuh sing ditulis apa pokoknya 1000, ya kan? Apa seperti itu? Tidak. Kita harus menjelaskan bahwa kenapa Pak Hamran Nabi penjelasannya seperti itu? Karena beliau hanya belajar Islam. Tidak pernah belajar Bapak Gereja Purba, itu kelemahannya. Maka saya harus katakan sekarang waktunya kita menggali sejarah Gereja Purba. Jangan puas dengan gerakan Pentakosta abad 20. Kita kehilangan 19 abad sejarah kekristenan. Jangan hanya puas dengan reformasi Protestan. Kita akan kehilangan selama 14 abad pertama kekristenan. Jangan puas hanya gereja ritus Latin. Kita akan kehilangan 10 abad 1000 tahun pertama kekristenan. Maka kita harus belajar kekristenan dari para rasul. Murid-muridnya para rasul. Murid dari muridnya para rasul. Konsili-konsili sampai zaman sekarang. Kan lengkap saudara-saudara. Begitu menghadapi gerakan-gerakan yang aneh, jawabannya mudah sekali. Tidak perlu harus cari referensi ke sana kemari. Referensinya pun dari Google kadang-kadang tidak lengkap. Tapi kita sudah sok tahu, merasa yang paling hebat kan?
Itu sering kali terjadi. Siapa yang melupakan sejarah, dia sakit ingatan. Kan gitu kan dalilnya, ingat. Siapa yang melupakan sejarah, sakit ingatan. Nah saudara-saudara, kata dat dan sifat dipakai oleh bapak-bapak gereja ketika ungkapan-ungkapan Yunani, ungkapan Latin, ungkapan Aramaik diarabkan. Satu contoh misalnya, kata dat artinya self tadi, himself, huwa datuhu, kata dat dalam pengertian kedirian yang paling pokok, yaitu hakikat. Segala sesuatu kan puncaknya paling dalam itu kan hakikat, ya kan? Hakikat Allah itu diambil dari bahasa Yunani ousia, bukan usia bahasa Indonesia, ousia. Mia ousia tres hipostasis, satu ousia, satu dat yang dideskripsikan dalam 3 hipostasis. Ini pertama kali dalam bahasa Yunani. Lalu Tertullianus abad ketiga, dia merumuskan dalam bahasa Latin una substantia, satu substansi yang dideskripsikan dalam 3 persona. Ini abad ketiga, abad keempat. Abad pertama sudah ada kata ousia, tapi maknanya belum terlalu metafisik. Kemudian kata Yunani dan kata Latin ousia itu adalah substance, kemudian persona, hipostasis itu person bahasa Inggris, personality, ya kan? Kemudian kata Aram gnoma itu menjadi bahasa Arab uknum, jamaknya akonim. Ini yang kemudian masuk jadi bahasa Indonesia oknum. Tapi kata oknum yang dipakai untuk Tritunggal itu sekarang sudah rusak. Siapa yang merusak? Sigmund Freud yang rusak ini. Jadi dulu kata oknum, gnoma, hipostasis, itu artinya adalah seperti metaphysical personality. Personality kepribadian secara metafisik. Apa metafisik? Meta di sebalik fisik yang kelihatan. Misalnya metafisik ya. Tuhan ada, manusia ada. Adanya manusia, ini ada fisik. Adanya Tuhan, ini metafisik. Kita manusia. Michael manusia, Madeprono. Gitu? Nah, tidak tahu kan? Dia tidak tahu kalau tak ini, nah ini kapan lagi bisa ini, ya? Gitu? Tidak tahu kan? Kira-kira berlaku untuk Tuhan apa enggak ini? Tidak, karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah person secara metafisik. Misalnya, kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, alamatnya mana surga itu? Ayo sekarang, di mana alamatnya surga? Anda mesti ke atas begini, Bapa kami yang ada di surga. Ini posisi ibadah begini dalam bahasa Ibrani namanya yaddah, mengadahkan tangan, ya kan? Apa ya Tuhan itu ada di sana? Tuhan ada di atas, Pak. Sebelum ditemukan pesawat terbang, orang membayangkan mungkin di balik awan ada Tuhan, ya kan? Begitu sekarang kita naik pesawat, pesawatnya menerobos awan, loh kok awannya ada di bawah pesawat? Di mana Tuhan itu? Tinggi itu maksudnya bukan arah, tapi batas mata keterbatasan kita. Itulah yang disebut surga. Surga itu bukan di sana atau di sini. Kenapa kalau begitu Tuhan Yesus kok naik ke surga digambarkan naik ke atas? Ini secara usil ditanyakan oleh Maurits Bucaille. Tuhannya orang Kristen terikat dengan ruang. Karena apa? Ketika Yesus naik ke atas, ke surga digambarkan Yesus mumbul ke atas. Ya kan? Terus saya jawab, untuk menggambarkan pergi ke surga yang paling tepat apa? Coba adegan kalau arah, Anda batasi dengan arah atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Pertama saya katakan, maka berangkatlah Yesus ke surga menuju ke sebelah barat naik perahu, apa seperti itu? Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah selatan. Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah timur. Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah utara. Enggak cocok semua. Maka pergilah Yesus ambles bumi seperti Raden Ontorjo, juga tidak cocok. Satu-satunya yang dilihat para murid secara fisik, Yesus naik ke atas. Jadi gambaran ini gambaran keterbatasan mata para murid, bukan gambaran tentang hakikat bagaimana surga itu sebenarnya. Gitu loh cara berpikirnya. Kalau Anda mengatakan misalnya, bagaimana apa itu kita bisa menggambarkan Tuhan yang metafisik dan yang fisik? Kalau metafisik, Pak Bambang, sudah sampai mana? Sudah sampai Porong, ini macet saya. Berapa jam lagi akan tiba di Royal Plaza? Oh ya mungkin setengah jam lagi, dihitung 1 menit, 2 menit. Apa ini berlaku untuk Tuhan? Bapa kami yang ada di surga,
benarkah engkau sekarang masih di surga, sedang audiens oleh malaikat-malaikatmu yang kudus? Ataukah sesuai dengan firman-Mu, engkau berada di bait Allah yang kudus di Yerusalem? Lihatlah Bapa, kami sudah kumpul di Royal Plaza ini 200 orang. Lebih daripada syarat minimum kehadiran-Mu. 2-3 orang berkumpul aku hadir. Berapa jam lagi engkau akan datang ke Royal Plaza? Dijemput di mana Tuhan? Ini kan orang yang mencelek otaknya yang bertanya seperti ini. Benar apa tidak? Inilah metafisika. Jadi kalau saksi Yehova menanyakan, Pak, firman itu bersama-sama dengan Allah diumpamakan. Kalau Matius bersama-sama dengan Yohanes, apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah, sekarang saya mau tanya, firman bersama-sama dengan Allah. Bandingkan dengan Matius bersama-sama dengan Yohanes. Yohanes bukan Matius. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah, kalau jawabannya orang yang tidak pinter, mestinya ya bukan Allah sama dengan Matius, bukan Yohanes. Jadi itu kan ndasmu. Yohanes dengan Matius bersama-sama tidak mungkin. Yohanes adalah Matius karena apa? Ndasnya Matius, ndasnya Yohanes, ndasnya sampean. Itu kan terpisah satu sama lain. Lah kalau Tuhan, masa Tuhan, waktu kami berdoa, kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Maaf ya Tuhan, karena waktu itu engkau sedang menghadap ke Betani, maka GBI di sini tidak kebagian. Itu orang yang otaknya kurang waras, saudara-saudara. Bagaimana cara menggambarkan Tuhan? Nah, saudara-saudara, sekarang saya lihat. Itu yang digambarkan dalam kata persona atau kata hipostasis. Kemudian hari, nanti bulan depan saya jelaskan kata-kata dat, kata-kata sifat, kata-kata ausia, hipostasis, person, konoma, uknum, saya jelaskan. Supaya tidak mudah dikatakan, Tuhanmu satu apa tiga? Satu Pak, Allah kita esa. Tetapi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana engkau menjawab itu? Ya Pak, memang satu Tuhan itu, tapi oknumnya ada tiga. Oknum Allah Bapa, oknum Allah Anak, oknum Allah Roh Kudus. Terus yang mendengar ini sering saya ilustrasikan di khotbah-khotbah saya. Pada saat yang bersamaan, dia membaca Jawa Pos. Roy Martin bersama 2 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Oknumnya Roy Martin kan nggak sama dengan oknumnya Bapak. Karena apa? Sigmund Freud ketika menteorikan psikoanalisisnya itu, oknum itu adalah pusat kesadaran secara psikologis yang terpisah dengan pusat kesadaran yang lain. Maka ketika saya dituduh, Pak Bambang itu tidak percaya dengan Trinitas. Sebetulnya saya itu ya pegel, saudara-saudara. Bisa angel-angel gitu. Itu nggak terlalu jadi rujukan. Kan yang paling jadi rujukan itu kan pendeta-pendeta mimbar itu kan. Karena belajarnya gampang, modalnya tidak banyak. Alkitab dengan indeks. Kalau modal saya kan banyak. Harus beli buku, literatur sama yang nggak ada di Indonesia kan. Tapi ya itulah dunia. Memang karena 90% tidak mikir, yang mikir hanya 10%. Kan gitu kan. Ya saya sadar, itu pilihan. Tapi mbok ya kalau nggak tahu jangan macam-macam. Dia tidak percaya dengan Tritunggal, makanya tidak pernah menggunakan kata oknum. Yundasmu itu kalau saya ngomong oknum di pesantrennya ditolak saya. Bukan karena ditolak ini saja saya tidak mau menggunakan kata itu. Kata itu sudah berubah. Anda tidak bisa membaca perubahannya. Pertama itu. Kedua, Bapak gereja sendiri ketika menggunakan kata itu, maksudnya tidak sama dengan maksudmu. Itu loh. Maka orang hanya menghafalkan kata una substantia tres persona. 1 ousia dari 3 person, 3 oknum. Terusannya nggak dibaca. Bagaimana terusannya? Diskresi non separati. Dia dibedakan tapi tidak dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Lah kenapa kamu memisahkan? Terbukti Pak di Injil jelas. Injil mana? Waktu dibaptis. Nah ini kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atasnya. Suara Allah dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul itu Tritunggal, tapi itu Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal ontologis, Tritunggal dalam zat Allah. Karena apa? Yesus yang ada di situ memang cerminan dari firman yang menjadi manusia, yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan dibaptis. Betul. Tetapi wujud inkarnasi firman itu tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, firman Allah yang adalah Allah, itu satu dengan Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan terpisah dari Allah. Makanya dia berdoa, Eli, Eli lama sabachthani. Makanya dia berdoa, Bapakku lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak sama dengan burung merpati, sekalipun dikatakan Roh Kudus berbentuk burung merpati. Itu wujud teofani, teofani penampakan ilahi. Bukan berarti setiap ada merpati Anda langsung bawa itu kita nembak Roh Kudus, kita nembak Roh Kudus.
Kan nggak bisa begitu, karena itu bukan Roh Kudus dalam hakikatnya, tapi perwujudan teofani Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya bentuk burung merpati perwujudannya, dalam bentuk lidah-lidah api. Aneh ya gereja Pentakosta, khususnya GPDI. Lambangnya Alkitab, di atasnya ada api. Kok nggak terbakar Alkitabnya? Sakti sekali Alkitabnya. Kan bukan itu maksudnya kalau Anda terima harafiah. Itu api Roh Kudus, Pak. Jadi bakarnya bakar jiwa, bakar semangat, bakar hidup kita. Bukan bakar kertas, Pak, Roh Kudus itu. Jadi itu Tritunggal dalam penampakan ilahi. Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal dalam hakikat Allah, gitu loh. Maka ketika orang mengatakan, loh, Yesus itu Tuhan, ya. Tapi kenapa dia mati? Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Seperti Quran rusak. Bukan firman Allah itu rusak. Yang rusak adalah kertasnya gitu loh. Jadi kalau gitu Anda kuasai tuntas, saudara-saudara. Tidak ada itu yang bisa mengumbang-ambingkan kita. Tidak ada. Karena itu memang ajaran Bapak Gereja. Bukan ajarannya orang per orang. Nah, semua deskripsi selanjutnya dari teks ini Anda bisa lihat. Misalnya, dalam ilmu kalam Islam dikatakan Allah itu kidam, terdahulu. Apa perbedaannya kekal yang dikekalkan dengan kekal yang tak berpermulaan? Nah, sekarang pertanyaannya, surga itu kekal apa tidak? Kekal kan? Apa artinya kekal? Tidak berkesudahan. Tapi surga diawali oleh waktu apa tidak? Diawali oleh waktu. Tuhan menciptakan surga diawali oleh waktu. Bidadari surga, ini pandangan Islam ini. Kekal apa tidak? Kekal karena diciptakan untuk seterusnya, keperawanannya abadi. Diciptakan untuk seterusnya, untuk ahli-ahli surga yang beriman, termasuk Amrosi, disemput oleh bidadari surga itu. Gitu? Tapi kalau teks-teks ini nggak bisa dipahami secara harafiah, banyak ulama Islam yang menolak, bukan seperti itu gambarannya. Tapi kan ada aliran Islam yang harafiah seperti itu kan. Misalnya, bidadari surga, diciptakan, ini bukan saya bicara Alkitab, ini contoh Quran ya. Diciptakan, tetapi untuk kekekalan, berarti dia tidak mati. Tetapi diawali oleh waktu. Nah sekarang, roh diciptakan apa tidak? Diciptakan, tapi kekal apa tidak? Kekal, dia kekal tapi diciptakan. Inilah artinya diawali oleh waktu, tapi tidak terbatas. Karena apa? Dia makhluk roh. Roh-roh itu loh, termasuk setan, malaikat itu kan makhluk roh. Tapi kalau Yesus Kristus bukan makhluk roh. Kenapa? Karena firman Allah. Firman Allah itu kekal apa tidak? Kekal. Seperti surga kekal, seperti singgasana Allah kekal, seperti akhirat kekal, seperti surga kekal. Tapi surga, akhirat, singgasana, ilahi diawali oleh waktu. Pertanyaannya, apakah firman diawali oleh waktu? Tidak. Karena apa? Firman yang menciptakan waktu. Firman yang menciptakan keberadaan. Maka wa yomer Elohim yehiur wa yehiur. Jadilah terang, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman tidak mungkin diciptakan. Maka firman itu azali, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Sifat ini hanya ada pada sifat Allah, kekalkan oleh Tuhan. Tetapi firman kekal itu sendiri. Karena apa? Dia tidak diawali oleh waktu. Terus kemudian semua teks ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, yang esa, amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Berarti seluruh pengakuan yang disebutkan dalam ilmu kalam Islam sama diakui oleh iman Kristen. Tuhan itu roh, Allah itu esa, kekal, tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Loh, kok kita lihat Yesus, Pak? Yang dilihat itu wujud penjelmaan sang firman. Firman itu Allah, sebagai firman dia adalah Allah. Tapi kemanusiaan Yesus bisa mati. Makanya dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah itu roh, artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah itu terdahulu dan terkemudian, tidak ada yang menyerupai dia. Ani rison wa ani akhiron umi bal'ati ain Elohim. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarkanlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan seterusnya. Artinya Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya. Mukolafatulil khawadis. Ingatlah dari hal-hal yang dahulu dan sejak kekekalan, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Bukankah ini persis sama dengan dalil walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun, sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah sekarang wujud jelas. Kalau di dalam Islam hanya dijelaskan wujud Allah, berbeda dengan wujud ciptaannya. Mukolafatulil khawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, gitu kan. Tapi apa hubungan wujud itu dengan yang menyebabkan Allah mencipta? Apa hubungannya wujud itu dengan yang menyebabkan Allah memberi hidup atau Allah sumber hidup? Itulah yang dijelaskan dalam Trinitas.
Bukan. Kan kodrat kuasa itu adalah merupakan output. Dia akibat. Jadi penciptaan itu adalah akibat, bukan karena sebutan Bapa itu. Bapa itu artinya sang wujud yang esa. Dan Bapa itu bukan zat. Bapa itu wujud. Maka dikatakan ousia, una, substansia atau mia, ousia, satu hakikat, yaitu hakikat kealahan. Yang dideskripsikan dalam tes hipostasis, 3 hipostasis apa? Hipostasis sebagai wujud. Oknum, asal bukan oknum secara psikologi seperti Roy Martin tadi, tapi oknum dalam pengertian metafisik tadi ya. Persona Bapa adalah persona yang menuju kepada wujud ilahi. Putra menuju kepada sebutan bagi Allah yang mengandung sifat-sifat yang tidak hanya berkata-kata. Jadi mari kita lihat sekarang kenapa kata Allah itu dikenal segala sesuatu lewat firman-Nya. Kita akan melihat pada halaman keempat. Halaman keempat ya. Halaman 3. Ini minta maaf kalau saya harus katakan bahwa halaman 2 dulu. Memra atau logos ya. Ini memang agak sulit baca, agak sabar, makanya saya juga sampai berdiri supaya kalau saya ngomong dengan ekspresi Anda bisa nyantol. Tapi kalau saya ngomong dingin kan Anda ngantuk kan. Nah ini memang karena ngomong sulit itu memang ekstra energi ya. Memra, logos, kalimah. Coba. Memra, kalau kita bandingkan dengan ilmu kalam Islam, logos atau memra tidak hanya berarti kata-kata. Jadi firman itu bukan sekedar berfirman artinya, tapi lebih daripada kata-kata. Coba kita lihat. Atau firman verbal ilahi yang mencipta, tetapi juga mengandung kekuasaan, kehendak, pengetahuan, dan perkataan. Jadi lengkap. Seperti dibuktikan oleh Thomas Soknesi. Ada kesejajaran penggunaan logos, memra, dan kalimah dalam Al-Quran yang juga diterapkan bagi Isa Al-Masih. Sekarang kita melihat logos. Dipakai di mana kata ini? Banyak orang menuduh logos itu diambil dari filsafat Helenisme. Maka prolog Injil Yohanes itu merupakan sebuah himne neoplatonis. Dari ajaran neoplatonisme itu salah besar. Karena kata logos asalnya bukan dari filsafat Yunani, tapi asalnya dari Septuaginta. Misalnya saya tunjukkan terjemahan dari Mazmur 33 ayat 6. Bidafar Yahweh samayim naasu ubirwah piu kalsifam. Dengan dafar Tuhan, dengan firman Tuhan, semayim naasu, langit telah diciptakan, dan dengan roh dari mulutnya, nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Kata bidafar Adonai diterjemahkan to logo to kuriu, dengan firman kurios, dengan logosnya kurios, langit telah diciptakan dan seterusnya. Kemudian koh amar Adonai Elohim ha asmot ha elehine ani meni wakim ruah fihitem. Beginilah dafar logos Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yeskiel 37 ayat 4-5. Jadi dafar atau logos dalam kedua ayat di atas digambarkan sebagai sabda Allah yang berkuasa menciptakan, ingat berkuasa, kodrat, menciptakan, membangkitkan sesuatu yang sudah mati, sama seperti diekspresikan oleh kata logos atau kalimah dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan pada halaman 4 ya. Logos atau dafar sama dengan firman kreatif, firman yang mencipta, yang menyatakan kehendaknya dan ilmunya. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah ada terang, maka terang itu ada. Kata firman di sini adalah emer, dixit quo deus dalam bahasa Latin, vulgata. Di sini digunakan emer, emer ini paralel dengan bahasa Aram memra dan paralel dengan bahasa Arab ammar. Maka telah ditegakkan langit bi amrihi, dengan amarnya. Amar, emer, memra dalam bahasa Aramaik. Jadi firman ini atau logos ini bukan sekedar bentuk suara yang terdengar, namun dalam bentuk pikiran atau kehendak yang bukan hanya didorong oleh pertimbangan terhadap sesuatu, melainkan refleksi dari esensi keseesaan dalam hipostasis ilahi atau persona ilahi. Memra atau logos berdiam kekal dalam Bapa, wujud yang esa, dipahami dan diekspresikan sebagai suatu kesatuan dari kehendak dan pikiran, sehingga untuk konteks Allah yang berbicara, konotasinya kuasanya, kodrat, kehendaknya, irodat,
ilmu dan kalam firman-Nya. Jadi logos dalam iman Kristen tidak hanya berarti berfirman atau berkata-kata secara verbal, melainkan mencakup sifat kudrat, irodat, ilmu, dan kalam. Perhatikan bagan ini. Wujud ini adalah Bapa. Logos, kalimah, mimra, firman, ini adalah putra. Yang hitam ini Roh Kudus, Ruah HaKodes, Ruha Dekutsa, dan seterusnya. Holy Spirit, dan seterusnya. Jangan mengkritik saya, Pak Bambang, ini kok gambarnya Bapak dan anak kok lebih kecil dari Bapak. Apakah ini subordinasi? Ini karena keterbatasan gambar animasi saja. Ini wujud, tetapi ini bukan soal kecil-kecilan jumlah. Kenapa Anda kok selalu mengatakan, Bapak sama besar dengan putra, sama besar dengan Roh Kudus? Karena pikiranmu ada 3. Makanya ada perbandingan. Coba sekarang bayangkan Tuhan itu satu. Maka Anda tidak mungkin membandingkan firman-Nya dengan yang punya firman, rohnya, dan yang punya roh. Anda tidak akan bertanya kepada saya, Pak Bambang, terus terang saja Pak, lebih besar mana antara pikiran Anda dan roh Anda dan Anda? Wih, batukmu semelenget takon itu. Karena pikiranmu saya menggayangkan saya 3. Tuhan itu satu, tidak usah dibandingkan. Itu bukunya Wesley Brill, Dasar yang Teguh, itu buku yang tidak salah tapi boros itu. Boros karena apa? Bapa 1 bab, Putra 1 bab, Roh Kudus 1 bab. Karena akibat orang Barat berpikir secara analitis, secara ilmu, fisika, dan matematika. Maka Anda membayangkan Tuhan dengan bedanya Bapa pun Roh Kudus, jeruk keprok, jeruk nipis, jeruk bali, lalu Tuhan kok padakne karo jeruk, Mas? Ya tidak bisa. Metafisika, sekali lagi metafisika. Jangan membayangkan Tuhan dengan bakpao, tapi bandingkan kepintaran membuat bakpao. Karena kepintaran ilmu itu kan nggak bisa dijumlah. Saya punya ilmu bakpao, saya ajarkan pada 100 orang. Dulunya tidak pinter bikin bakpao, sekarang 100 orang setelah saya ajar pinter bikin bakpao. Apakah ilmu bakpao saya berkurang 100? Tidak, kenapa? Karena ilmunya bakpao nggak bisa dijumlah. Ilmu fisika, teologi, semua ilmu, kecerdasan, kerinduan, cinta kasih, keadilan nggak bisa ditakar dengan timbangan. Tetapi kalau 2-3 bakpao diambil 1 bakpao, tinggal 2 bakpao. Makanya Anda ditanya, ketika putra meninggal di dunia selama 3 hari, dalam kuburan di surga tinggal berapa? Itu kan? Karena Anda membayangkan 3, kacau sendiri. Jangan dijawab, itu orang yang tidak diselamatkan. Kita orang yang ditentukan untuk selamat. Makanya syukuri keselamatanmu, jangan mendengarkan ke kanan dan ke kiri, tutuplah telingamu. Apa ya seperti itu iman Kristen itu? Rasanya kok nggak kayak gitu iman Kristen itu. Tapi ujilah, ya kan? Nah kemudian dalam logos ini, dalam firman ini, dalam sabda ini, mengandung apa saja? Dalam logos kalimatullah atau mimra, dalam ajaran Trinitas sudah mengandung sifat kudrat, irodat, ilmu, kalam. Ini semua sifat dari mimra. Mimra itu putusan ilahi, mimra itu kuasa ilahi, mimra itu adalah kehendak ilahi, mimra itu adalah ilmu ilahi, mimra itu adalah Allah yang berkata-kata dengan firman-Nya. Jadi pengertian logos pada mulanya adalah firman, itu bukan sekedar kata-kata, tetapi lebih daripada itu. Sabdo Pandito Ratu, ini contohnya Jawa aja sekarang. Sabdo Pandito Ratu, raja berkuasa menitahkan, artinya dia berkuasa, karena titahnya dipahami. Seorang raja mengatakan, hai kamu berangkat perang, semua maju perang, karena dalam dirinya ada kuasa. Ketika dia mengatakan majulah perang, dia ada kehendak untuk menyuruh orang-orangnya untuk maju perang, ya kan? Apa dia hanya kurang pertimbangan menyuruh perang? Dia ada pertimbangan karena dia panglima perang, disuruh perang. Terus kemudian ketika mewujudkan kehendaknya, mewujudkan kodratnya, mewujudkan ilmunya, dia berkata-kata, hai panglima, majulah ke medan laga. Jadi di dalam diri Tuhan yang disebut sabda, itu tidak hanya kata-kata semata, tapi ada kodrat, irodat, ilmu, ada semua di sana. Kemudian di dalam Roh Kudus. Sekarang di sini kan kalau dalam ilmu kalam Islam, hayat, Allah itu maha hidup. Sama, Allah itu maha mendengar. Basar, Allah itu maha melihat. Ini kalau ilmu Jawa, hanya A-I-U. Tahu artinya A-I-U? Aku iki urip. Nah ini dulu saya pernah diajar sama mbah saya, Mbah Sugeng, itu bukan bahasa saya asli. Dulu saya tuh pernah tidak mau sholat lama sekali, setahun saya berguru sama orang ahli kebatinan namanya Mbah Sugeng. Saya tanya, Mbah, Gusti Allah itu maha hidup hayat, Gusti Allah itu maha melihat, maha mendengar, sama basar. Terus katanya Mbah Sugeng, kuwi bungu kuwi bocah cilik yo ngerti le katanya. Kowe urip, nggih Mbah, saya hidup. Kowe urip mergane kowe duwe apa? Punya roh. Lah iya, kalau kamu sudah mengatakan roh itu termasuk kowe iki iso ndelok. Kamu punya roh itu menyebabkan kamu mendengar. Kamu punya roh menyebabkan seluruh kehidupan memancar dari roh. Jadi nggak usah diteorikan maha hidup. Roh itu kan urip. Aku iki urip.
A, I, U, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma U. Katanya Mbah Sugeng, aku iki urip, katanya. Itu artinya apa? Kalau dikatakan roh, ya sudah mengandung. Dia melihat, dia mendengar, sudah mengandung itu. Dia hidup. Orang kan hidup dari rohnya. Dengan cukup mengatakan roh manusia, berarti roh manusia itu bisa mendengar. Roh manusia bisa melihat, otomatis. Roh manusia itu hidup. Begitu juga di dalam Roh Kudus, itu sudah mengandung sifat hayat, sifat sama, sifat basar. Selesai kan? Jadi bukan Bapa itu kudrat kuasa mencipta, Putra kudrat kuasa berfirman. Masa hanya berfirman? Firman itu kan hanya wujud verbal dari ucapan. Maka saya tidak setuju dengan Profesor Olap Suman. Sekalipun beliau guru saya. Beliau mengatakan begini, kata-kata yang tepat untuk diterjemahkan NRK en holokos, pada mulanya ada logos, itu bukan kalimah, tetapi kalam katanya. Nah, saya nggak setuju karena kalam itu hanya kata-kata verbal. Kalama yukalimu itu hanya kata-kata verbal. Berkata, tapi kalimah itu lebih daripada sekedar kata-kata. Kita buktikan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Kita melihat sekarang misalnya, apa artinya mimra? Sehingga dia mengandung kehendak atau kudrat, mengandung pikiran, ya, mengandung ilmu, mengandung firman atau kata-kata. Karena apa? Alkitab mengatakan sejauh Allah menyatakan diri yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dia selalu menggunakan kata mimra di dalam Targum. Jadi satu contoh misalnya, Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, wa yismau et kol Yahweh Elohim, yang berjalan-jalan pada taman itu pada hari sejuk. Bagaimana Tuhan yang roh kok berjalan-jalan pada hari sejuk? Ini kan problemnya mirip sekali dengan yadallah fauqa aidihim. Kemudian diterjemahkan kekuasaan Allah maha menolong mereka. Tuhan yang adalah roh, tidak kelihatan, tidak seorang pun bisa melihat Allah, kok digambarkan berjalan-jalan pada hari sejuk. Maka di dalam Targum bahasa Aram diterjemahkan ketika mereka mendengar bunyi langkah memra Tuhan Allah. Jadi sejauh Allah yang tidak kelihatan memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Musa, maka dia disebut dengan memra. Firman, maka datanglah Tuhan kepada Laban dalam mimpi. Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan dibayangkan oleh Laban? Maka dikatakan mimra min hedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah datang luat Laban kepada Abraham, kepada Laban. Maka jelas bahwa ungkapan firman itu bersama-sama Allah mengingatkan pada idiom Targum mimra min hedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah eksplisitasi dari pernyataan sepanjang ayat-ayat Alkitab sebagaimana terbukti dari terjemahan Targum bahwa Allah, ketika Allah menyatakan diri sebagai manusia, di situ kata Elohim diterjemahkan dengan mimra de Allah, firman Allah. Berarti firman Allah adalah Allah, di pihak lain firman Allah bersama-sama dengan Allah. Yang terakhir, kita lihat bagaimana kesejajaran itu pada halaman 5. Mimra min kedem Allah, kei ho logos, bukan ho, tu ho, logos and prostonteon. Mimra de Allah, kei theos and ho logos. Jadi jelas bahwa Yohanes 1 ayat 1 bukan himne kafir neoplatonis, tapi asalnya dari Targum. Nah sekarang kita lihat kesejajaran konsep mimra dan kalimah. Kalau kata kalam dalam Quran hanya bersifat kata-kata verbal, maka kata kalimah sebanding dengan kata mimra. Misalnya, bahkan adakah bagi mereka sekutu-sekutu Tuhan yang mensyariatkan agama bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan Allah? Jika bukan karena kalimah yang telah ditetapkan, maka dihukumlah di antara mereka. Jika bukan karena kalimah, di sini diterjemahkan kadang-kadang ketetapan, perintah, ketentuan. Berarti kata kalimah tidak hanya berarti kata-kata verbal, tapi ketentuan itu mengandung kekuasaan Tuhan. Lalu misalnya, tidakkah manusia itu melainkan suatu umat kemudian mereka berselisih? Kalau bukan karena kalimah Tuhanmu yang telah ditetapkan, maka putusan itu akan diberikan di antara mereka. Di sini dikatakan bahwa kalau bukan kalimatun sabakat min rabbika, ini mirip dengan kata-kata misalnya, sungguh Tuhan yang mengucapkan hipi Adonai diber. Dalam Targum Yonatan diterjemahkan, begitu dinyatakan oleh mimra Tuhan. Yesaya 1 ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan telah mengucapkan. Sungguh mimra Tuhan telah mengucapkan. Jadi mimra atau anak Allah atau firman Allah bukan hanya kata-kata Allah secara verbal, tetapi juga kodrat Allah, irodat Allah, ilmu Allah, dan kalam Allah. Sementara Roh Kudus tidak hanya berarti dia hidup,
tetapi juga seluruh yang berkaitan dengan hidup. Berarti apa? Di situ ada hayat, ada hidup, ada basar, ada maha melihat, ada sama, maha mendengar, dan seterusnya. Karena tidak terbatas hanya 20. Begitu juga apabila kita memahami dalam konteks yang seperti ini, maka kita akan lebih jelas memahami perbandingan iman Kristen dengan ilmu kalam Islam untuk saling bisa memahami. Sekali lagi, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah adalah terjemahan yang paling tepat dari kata logos, kalimah, bukan kalam seperti yang diusulkan oleh Profesor Olaf Suman. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Sedikit pengumuman dari kami, satu dari murid ISCS berjualan, ya. Karena tadi mestinya beliau berjualan, tetapi karena ada tugas dari ISCS, yaitu bertemu dengan seorang pendeta yang mempersoalkan nama, sehingga ya itu tadi jualannya nggak sempat dikelilingkan. Oleh karenanya kami putuskan agar penjualannya bisa dijual di tempat pertemuan kita. Jadi misalnya kalau bapak-bapak punya pemikiran atau keinginan untuk membeli atau mendapatkan telur yang enak, telur asin, ya, bapak bisa mencari di belakang sana dengan harga 10.000 3 butir. Dapat Itu lebih enak dari telur brebes, itu lebih enak. Oh iya. Ya, baik. Demikian saya rasa. Silakan lanjutkan diskusinya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Bambang Nurseno. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberikan pencerahan. Sebetulnya ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada guru saya, abah saya, Pak Bambang Nurseno, karena melalui beliau saya akhirnya jadi mahasiswa Fakultas Filsafat di Widya Mandala. Jadi Pak Bambang ini mengulang kelas saya, metafisika. Mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya, kalau bisa berkaitan dengan tema ya, karena takutnya nanti penjelasannya lebih terstruktur. Lebih 3 penanya, silakan Pak, dari nama dan dari gereja mana? Salam Pak, saya Sarun. Bapak tadi menyebutkan, ada yang saya dengar bahwa dari firman itu disebutkan bukan menjadi manusia. Jadi dari firman berubah menjadi manusia. Saya dengar tadi itu. Jadi kalau diartikan di sini berubah menjadi manusia, bisa juga berubah menjadi kancil Pak, atau menjadi tikus. Tolong diperjelas Pak. Terima kasih. Oke. Penanya berikutnya, silakan. Oke, kawan kita. Ya, saya Freddy. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada dalam Islam konsep tentang teofani? Jadi kalau dari Kristen kan mengenal teofani, tapi apakah dalam Islam juga mengenal konsep teofani? Terus kedua, mungkin hampir mirip sama pertanyaan dari Bapak tadi, ada satu site Muslim yang dia membantah dalam Quran kalau Isa itu kalimatullah, itu firman, tapi firman dari dia. Jadi firman berubah jadi Isa. Jadi firman itu berubah ya sudah jadi ciptaan gitu. Nah mungkin dalam pemandangan Kristen seperti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, masih. Oke, penanya terakhir. Silakan maju. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja bertanya. Saya pernah bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, ya istilahnya dia sudah berposisi sebagai, kalau Allah itu besar, maha besar, itu digambarkan sebagai tak terhingga besarnya, sehingga ketika dia menciptakan bumi, menemui manusia itu, dia mengatakan itu berubah mengecil, itu sejajarkan dengan ketika menjadi manusia. Jadi Allah yang maha besar itu tadi
mengecil menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Mungkin tanggapan Pak Bambang mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak. Allah itu harus menjadi manusia, itu mungkin ada sedikit pandangan teologis yang orang-orang teman-teman kita yang mungkin yang Protestan atau bagaimana, yang Allah itu harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu bagaimana tanggapan bagi Pak Bambang? Mungkin karena background kita kadang-kadang iya ya, wah karena begitu besar kasih Allah, Allah harus. Nah, sedangkan tadi sempat disinggung bahwa terserah Allah mau menjadi manusia atau mau menjadi apapun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya tidak menggunakan kata berubah, saya kira. Tidak ada itu kata-kata berubah. Mungkin Bapak salah dengar. Saya mengatakan firman menjadi manusia, bukan berubah. Dalam bahasa asli kitab suci, itu Yesus disebut sebagai morpe tuteu, gambar Allah. Tapi gambar dalam bahasa Yunani itu digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama morpe tuteu, itu disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, hos en morpe teu huparkon, hos en morpe teu huparkon. Huparkon itu dari akar kata arche, yang artinya yang dari kekal. Dia berada pada rupa Allah. Morpe itu rupa yang tidak berubah. Sementara kemanusiaan Yesus yang berubah. Inilah namanya inkarnasi. Ketika digunakan kata berubah, Alkitab tidak menggunakan lagi kata-kata morpe, tapi skemati. Dia yang berada dalam rupa manusia, itu skemati. Jadi keserupaan Yesus dengan manusia digunakan kata skemati. Skema itu rupa yang berubah-ubah. Dalam rupa manusia, itu skemati, antropos. Dalam rupa manusia. Manusia mulai dari bayi, berubah menjadi lebih besar lagi, remaja, pemuda, dewasa, itu skema. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata rupa semuanya. Tapi untuk kata rupa yang tidak berubah itu morpe. Dalam konteks apa Yesus disebut rupa Allah? Sebagai firman Allah, Yesus adalah rupa Allah. Ada di dalam Alkitab misalnya, sebagai firman Allah, Yesus adalah rupa Allah. Itu rujukannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, morpe tuteu. Lalu Kolose pasal 1:15, Yesus itu adalah gambar Allah. Sekarang kita sepakat dulu, Allah bisa dilihat apa tidak? Allah tidak bisa dilihat. Alkitab jelas mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi, keserupaan dengan Yesus itu bukan dalam kodrat kemanusiaannya, tetapi di dalam kodrat keilahiannya sebagai firman. Firman Allah itu rupa Allah, firman Allah itu gambar Allah. Pertanyaan berikutnya, bukankah manusia adalah gambar Allah? Siapa yang mengatakan manusia gambar Allah? Tidak ada ayatnya itu. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan manusia itu gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapakah rupa Allah dan siapakah gambar Allah? Yesus Kristus sebagai firman Allah. Maka firman Allah adalah Allah. Tetapi Yesus sebagai manusia serupa dengan kita. Skemanya skema kemanusiaan. Misalnya, Yesus umur 8 hari dibawa ke bait Allah. Kenapa? Karena anak umur 8 hari harus menjalani upacara sunat, bar miswah dalam agama Yahudi. Yesus dibawa ke bait Allah disunat umur 8 hari. Umur 12 tahun kenapa Yesus dibawa ke bait Allah? Karena pada umur itu Yesus harus melakukan, untuk Yesus saya katakan harus ketika menjadi manusia. Karena apa? Dia memasuki keterbatasan kita. Untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Tapi lebih rendah dari malaikat itu waktu yang singkat ketika firman menjadi manusia. Nah, dia menjalani apa yang dinamakan bar miswah, menjadi anak hukum, melakukan hukum Taurat umur 12 tahun. Itu namanya bar miswah kalau agama Yahudi sampai hari ini. Kemudian Yesus baru muncul umur 30 tahun. Tidak usah berspekulasi Yesus pergi ke India,
Kalau Anda tahu sejarah Yahudi, budaya Yahudi, memang orang itu tidak boleh mengajar sebelum umur 30 tahun. Makanya pelayanan itu di depan publik baru muncul umur 30 tahun. Bukan hanya Yesus, tidak ada seorang rabi pun yang menceritakan Sweet 17 melakukan apa, tidak ada itu. Itu budaya barat, ya kan? Ketika Yesus mengalami perkembangan, Alkitab dengan menjelaskan, anak ini semakin hari semakin besar, dan bertambah pula hikmatnya, semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Yang kata semakin ini diberlakukan untuk Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai firman manusia, karena manusia itu semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin tua, ya kan? Bener nggak? Jadi yang semakin harus itu diterapkan bagi wujud kemanusiaannya Sang Sabda. Apa firman Allah berubah ketika dia menjadi manusia? Siapa yang bisa mengubah Tuhan? Tuhan tidak bisa berubah, dia menjadi, bukan berubah. Tapi yang berubah kemanusiaannya. Semakin hari semakin besar, semakin bertambah-tambah hikmatnya. Ini kan berubah. Perubahan ini skemanya Yesus, skemati sebagai manusia. Tetapi morphe tuteu tidak pernah berubah. Rupa Allah, gambar Allah tidak pernah berubah. Cocok dengan seluruh ayat Alkitab yang mengatakan Allah tidak tersentuh oleh perubahan. Allah beyond segala sesuatu, karena Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kemudian kenapa kok firman menjadi manusia? Saya hanya ingin berkata, seorang bapak gereja namanya Athanasius al-Iskandari, Athanasius dari Iskandaria. Dia seorang pahlawan iman yang mempertahankan keilahian Kristus pada konsili Nikea tahun 325. Dia mengatakan begini, setiap orang mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah fitrah penciptaan kita. Dan setiap orang juga harus mengetahui bahwa Kristus sebagai firman-Nya adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia sebutkan ayatnya, Kolose 1 ayat 15, Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya. Dan kita setelah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, fitrah penciptaannya mula-mula, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi, rusak. Sekalipun tidak rusak total. Kenapa tidak rusak total? Buktinya manusia masih mengenal agama. Buktinya manusia masih mengenal Tuhan lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Agama-agama itu bukan karya setan, sekalipun dia bertentangan dengan iman Kristen. Agama-agama itu adalah hasil pencarian Tuhan, hasil pencarian manusia terhadap Tuhan. Ngupadi sangkan paraning dumadi, mencari asal-usul kehidupan. Karena apa? Masih ada sisa-sisa gambar Allah yang retak tadi. Minimal cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Alam semesta menceritakan kemuliaannya, manusia tahu dari alam bahwa Allah itu ada. Inilah yang disebut wahyu umum dalam iman Kristen. Pengenalan Allah melalui alam semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak cukup, kata Athanasius. Kenapa? Karena ibarat manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan fitrahnya tadi masih ada, tetapi tidak berdaya lagi untuk mengusir dosa. Manusia ingin berbuat baik, hasilnya yang sebaliknya. Ibarat bensin, baunya masih ada, tapi tidak punya daya bakar lagi. Itulah sebabnya firman Allah menjadi manusia, agar manusia kembali pada fitrah penciptaannya. Kata Athanasius, dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Tidak seorang pun yang bisa mengubah manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak, jikalau bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya. Itulah misinya kenapa firman menjadi manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ibarat orang dadi, tahu nggak dadi? Kesurupan. Orang itu manusia, dia ngaku katanya Nyi Roro Kidul. Nah, kebetulan yang dadi itu katanya misalnya Glenn, misalnya Pak Glenn. Itu dadi ditakoni, namamu siapa? Nyi Roro Kidul misalnya. Lalu ada orang berhikmat yang pinter, gitu. Datanglah orang berhikmat ini, Bu Susan misalnya. Kemudian Bu Susan bawa fotonya Glenn besar-besar, didampingi oleh Freddy. Kemudian dikatakan, "Hei, siapa kamu?" katanya. "Saya Nyi Roro Kidul." Suaranya sudah berubah seperti perempuan. "Siapa kamu?" "Nyi Roro Kidul." "Tunjukkan gambarnya." "Ini gambar siapa?" "Gambarnya saya." "Kamu Nyi Roro Kidul apa bukan?" "Bukan." "Kamu siapa?" "Glenn." Nah, begitu juga manusia kembali pada fitrah penciptaannya semula ketika dia melihat gambar manusia sempurna yang olehnya manusia diciptakan. Paham yang saya maksud?
Jadi bukan, kenapa Allah menjadi manusia? Itu kan terserah Tuhan. Mau apa urusanmu? Nah ini kan semenang-menang yang namanya begitu. Alkitab terlalu jelas memberikan jawaban. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut, maha besar, tidak terhingga, sehingga ketika dia menjadi manusia berubah mengecil. Itu Anda menggambarkan seperti gambaran fisik tadi. Besar kecilnya itu nggak ditentukan oleh ruang dan waktu kan. Coba kita, makanya kadang-kadang ya, saya selalu ingin mengusahakan di sekolah-sekolah STT Protestan itu mesti belajar filsafat. Itu penting sekali karena filsafat itu disiplin berpikir. Kalau pikiran kita itu tidak sistematik, tidak urut, hancur, itu kita tidak bisa mikir kritis. Begitu Anda ditanya tentang masalah metafisika, langsung mentok mengatakan hanya Allah yang tahu, kan selesai. Tapi kalau kita memahami pola berpikir sehat, ya saya katakan tadi, kenapa kalau Matius bersama Markus, Markus bukan Matius? Karena ini fisik. Tapi kalau Allah beserta kita, Allah beserta orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Berapa jumlahnya orang yang sabar di kota Surabaya? Oh banyak Pak, 10.000 misalnya. Berarti di 10.000 tempat yang berbeda, Allah yang satu beserta dengan 10.000 orang di saat dan jam yang sama. Apakah Allah jadi 10.000? Tuhan, kenapa enggak datang-datang? Di Betani kebaktiannya kelamaan, makanya enggak datang-datang ke sana. Itu kan orang yang otaknya senting sebetulnya. Bagaimana Anda bisa memahami Tuhan dengan ruang dan waktu? Jadi tidak perlu kita harus membuat kata-kata, dia harus mengecil. Memang Tuhan itu mikroba apa harus mengecil apa? Kemahabesarannya justru mencakup segala sesuatu, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Gitu loh. Terus kemudian firman dari dia. Iya betul. Dalam Al-Quran ada dua kata yang diterjemahkan itu, satu dari surat An-Nisa ayat 171, satu dari surat Ali Imran 39 dan Ali Imran 45. Tiga ini yang bicara Isa sebagai kalimah. Tetapi redaksinya beda-beda. Kalau di dalam surat An-Nisa 171 dikatakan Innamal Masih, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu Rasulullah, Rasul Allah, wa kalimatuhu, wa dan kalimah firman, hu dia dan firmannya. Jadi bukan firman darinya, tapi ada firman darinya, itu dari Ali Imran. Firmannya alqoha ila Maryam, yang dijatuhkan kepada Maryam, warruhu minhu, dan roh dari dia, itu dari An-Nisa. Tapi dari Ali Imran 39, annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimati min Allah. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan firman bi kalimati minhu, dan firman dari dia, apa? Musaddiqan bi kalimati min Allah, dengan firman dari Allah. Ini dari Ali Imran 39. Ali Imran 45 redaksinya innallaha yubashiruki, karena itu untuk Maryam, bi kalimati minhu, dengan firman dari dia. Dua kata dari muncul dari dua ayat, Ali Imran 39 dan Ali Imran 45, tapi An-Nisa firmannya. Jadi saya kira nggak bisa dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Bagi saya, kalau saya pribadi, saya tidak bisa mengatakan apa yang dimaksudkan Quran dengan Isa itu efek dari ciptaan atau ciptaan. Karena semua teologi-teologi Kristen yang menyebar pada zaman sebelum Nabi Muhammad, itu semua terwakili dalam Quran. Dan kita tidak bisa memaksakan hanya satu tafsir yang dianut, yang lain dibuang. Kalau Anda membaca tulisannya Thomas yang saya kutip tadi, yang The Word of God in the Quran, itu ada perkembangan. Misalnya, kalau kata kalimah itu diterapkan untuk Isa dalam pengertian makhluk, kenapa dari ayat-ayat yang saya sebut tadi, itu justru menunjukkan keputusan ilahi, kedaulatan ilahi, dan kata kalimah. Kalau kata kalamullah itu hanya verbal. Yasma'una kalamullahi misalnya, mereka mendengar firman-firman Allah, itu verbal. Kata-kata yang didengar, kata-kata yang ditulis itu kalam. Tetapi kalimah itu putusan. Kalimah itu adalah kedaulatan. Itu tambah, jikalau bukan karena kalimah dari Tuhannya misalnya. Nah itu, kemudian jadi saya pikir tidak cukup hanya itu. Langkah yang paling menarik bagi saya dalam studi Islam, bukan sekedar apologetika, tetapi mencari paralelisme sumber-sumber historis. Misalnya, ketika kita mengajukan data-data buku apokrifa, ini paling mujarab bagi saya. Data-data kisah sejaman misalnya, ini paling ini. Dan saudara muslim saya kira juga akan bisa paham itu, seperti yang dibuktikan dari karya Muhammad Khalafullah. Quran bukan kitab sejarah,
Diwanul Kasasi fil Qur'anul Karim, judul aslinya itu. Jadi memang Al-Quran tidak bisa harus diarahkan pada satu kesimpulan. Kadang-kadang warna Aryan muncul, tapi kadang-kadang kontra Aryan juga muncul gitu loh. Tetapi itu diwakili pada terminologi yang sama. Maka bagi saya, membandingkan Quran dan Alkitab bukan sekedar perbandingan ayat demi ayat. Membedah asal-usul teksnya, mengkritisi historical background-nya, dan pikiran-pikiran apa yang mempengaruhi orang pada zaman itu. Ini menarik sekali kalau dilakukan kajian sampai seperti ini. Termasuk misalnya mencari kesejajaran antara kata mimra dan kata amar. Ya, Allah yang telah menegakkan langit dengan bi'amrihi, dengan amarnya. Kenapa kata amar justru ini mirip dengan kata mimra? Itu yang banyak dilakukan oleh teolog-teolog barat, para orientalis. Sekalipun orientalisme itu di Indonesia dipandang tidak positif. Ya, mereka banyak yang ketakutan dengan studi itu. Tapi bagi saya menarik untuk dikaji. Kemudian mengapa Allah harus menjadi manusia? Jangan gunakan kata Allah menjadi manusia. Karena kata Allah itu menunjuk transendensi ilahi. Apa artinya transendensi ilahi? Allah yang tak tergambarkan kebesarannya, Allah yang tak terungkapkan seolah-olah keberadaannya, maka dikatakan laisa kamatsli sayun. Itu yang disebut kata Allah dalam bahasa Arab dan Indonesia. Dalam Alkitab pun tidak ada kata Allah jadi manusia, itu tidak ada. Coba Anda cari. Yang ada Allah menyatakan diri dalam daging. Tidak pernah ada dikatakan Allah menjadi, tidak pernah ada. Itu bahasanya para teolog barat. Kata Allah menjadi manusia tak satu pun dijumpai dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah firman menjadi manusia. Loh, tapi firman itu kan Allah, Pak. Dalam firman menjadi manusia itu ada dua kodrat. Sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah, dan sepenuhnya insani sebagai putra Maryam. Ketika kita memperlakukan keterbatasan Yesus, dengan sangat jelas mengatakan dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ketika menjadi manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib ketika menjadi manusia. Dia berdoa kepada Allah ketika menjadi manusia. Dia berfirman, Bapa itu lebih besar daripada aku ketika menjadi manusia. Tetapi Allah tetap di atas transendensinya, karena firman Allah itu tidak bisa mati. Dalam sebuah kidung gereja kuno, dalam bahasa Arab, saya ambil nada yang paling populer, karena dipakai baik orang Ortodok, Katolik maupun Protestan. Kudusulillah, kudusulil kowi, kudusun, kudusulillahi la yamut irhamna, kudusun, yaman sulita anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang tak berkematian. Jadi Allah tidak berkematian, firman Allah tidak berkematian. Kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi lagu itu, saudara-saudara, itu berteologi lewat lagu. Makanya orang-orang Kristen di Timur Tengah, sekalipun ratusan tahun mereka tidak merdeka, tapi mereka di bawah sistem syariah yang tentu didiskriminasi, tapi mereka bertahan karena apa? Teologinya dinyanyikan dalam lagu, dan lagunya benar-benar teologis. Kalau kita kadang-kadang lagunya kita nggak teologis. Misalnya, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Artinya apa itu coba? Ini saya tidak mengejek, tapi tolong teologis artinya apa? Ini dua teks yang terpisah, tidak ada hubungannya, disatukan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Itu kan karena rumahku akan disebut rumah doa, itu kan? Dari kitab Nabi Yeremia dikutip ketika Yesus menghalau para pedagang itu. Jadi betul, rumahku adalah rumah doa. Baitmu ada, tubuh kita adalah bait Allah. Tapi konteksnya tubuh kita bait Allah dengan rumah doa, itu rumah doa di Yerusalem, fisik. Bait Allah ini spirit, tidak sama. Tetapi karena kadang-kadang, ya minta maaf, pencipta lagu tidak mengerti teologi secara benar, sehingga itu dikaburkan antara dua ayat yang tidak berhubungan. Memang indah kalau dinyanyikan, tetapi fungsinya apa? Coba Anda lihat lagu-lagu gereja kuno, itu jelas sekali maknanya. Misalnya, kudusulillah, kudusul qawi, kudusul ladzi la yamutirkamna. Itu jelas mengatakan trisagion, Allah yang tak berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kudus, yang tak berkematian. Itu Tritunggal. Tetapi ketika trisagion Yaman sulipta aidon ana irhamna, itu kristologi. Jelas ada trisagion yang menunjuk kepada Tritunggal. Ini trisagion gereja-gereja Kalsedonia. Ada trisagion yang menunjuk pada kristologi, di mana Allah
ketika firman-Nya menjadi manusia, di dalam subjek satu Kristus yang disebut kodrat ganda Kristus itu sekaligus ilahi, sekaligus insani. Secara ilahi dia tak berkematian, secara insani subjek yang sama tadi mengalami kematian karena bela rasa dengan umat manusia, karena menebus dosa manusia. Itu bisa dijelaskan dengan sangat gamblang, kayak orang Islam itu. Kalau kita berteologi mirip Islam itu gampang nyantol. Menghafalkan ilmu kalam ini misalnya, sekalipun tidak semua ulama sepakat ya. Mukhalafatulil kawadisi. Dari kecil sampai sekarang saya hafal itu. Saya menghafalkan 20 sifat itu hafal. Karena apa? Itu dinyanyikan. Mulai dari jajan ke pasar, masuk ke masjid, di rumah, guyon karo konco-koncone dihafalkan. Tetapi Kristen ini terlalu kontemporer. Lagu abadi itu jarang ada. Lagu abadi itu lagu apa? Ya lagu-lagu gereja kuno itu loh. Kelihatannya itu memang kumuh, kelihatannya tidak modern, kelihatannya belum kenal musik klasik. Tetapi ajarannya jelas. Coba pengakuan iman itu Anda pahami. Anda membaca Alkitab kan sistematiknya sulit kan? Sini mana ayatnya dikatakan satunya begini kan sulit kan? Coba hafalkan aja pengakuan iman itu. Anda akan ngerti Tritunggal itu. Aku percaya kepada Allah, satu Allah. Allah itu satu. One God, ya kan? Ini kalau di Islam namanya tauhid uluhiyah. Tidak ada sembahan lain kecuali sembahan yang satu. Tidak ada ilah lain kecuali al-ilah, Allah. Bapa yang maha kuasa. Wujud Allah yang maha kuasa. Bapa itu kan wujudnya yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Alam fisik dan alam roh. Alam fisik itu termasuk manusia yang kelihatan dengan mata telanjang. Ayam, bebek, itik, ayam, bebek, kebu, sapi, manusia, pohon-pohon, gunung-gunung, itu yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan secara kasat mata, misalnya mikroba, uget-uget, ya kan? Terus kemudian yang tidak kelihatan secara alam fisik yang nyata ini, demit, setan, peri, perayangan, gendruwo, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek, itu semua nggak kelihatan, jelas, dari antropologinya jelas, dan percaya kepada satu-satunya Tuhan, one Lord, ini tauhid rububiyah. Tidak ada penguasa, tidak ada kedaulatan kecuali kedaulatan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Itu Robnya Yesus, Lordnya Yesus, Adonainya Sang Mesia. Ya toh? Anak Allah, penegasan kepada asal-usul ilahinya. Anak Allah yang tunggal. Karena bukan anak Allah orang yang sabar disebut anak Allah, raja yang dilantik Israel disebut anak Allah, tapi anak Allah yang tunggal, monogenes, artinya firman Allah yang kekal bersama Allah, yang lahir dari Bapa. Al-mauludu minal abi qabla kulli dhuhur, sebelum segala sesuatu. Mana ada orang yang lahir dari Bapa? Semua kan lahir dari ibu. Apa artinya lahir dari Bapa sebelum segala zaman? Lahirnya firman Allah dari wujud Allah. Mijile sabdo langgeng saka Gusti Allah kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Kenapa sebelum segala abad? Karena lahirnya firman dari wujud Allah, bukan kelahiran fisik. Makanya itu bigoiri jasad duna tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Dibuat kuliah di pesantren aja bisa itu. Saya itu memberi kuliah di Darul Ulum dari Kanun Al-Iman, nggak gowal kitab belas, saya tak hafalkan Alkitabnya beberapa tahun lalu. Apa Bapak? Apa ada enggak yang lahir dari Bapak? Enggak ada Pak, semua lahir dari ibu. Berarti lahir dari Bapak untuk Yesus itu bukan kelahiran fisik. Lalu kelahiran apa? Itulah pewahyuan ilahi. Pewahyuan ilahi artinya apa? Allah menyatakan diri dengan firman-Nya. Tidak seorang pun, tetapi firman Allah atau anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Pewahyuan diri Allah melalui firman inilah yang disebut anak Allah. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Tepuk tangan karena saya mengatakan Allah itu lam yalid walam yulad. Benar nggak? Dan ini memang ajaran Kristen. Saya tidak hanya ngomong begini di pesantren. Jawab Pos itu memuat iklan saya ketika saya ngomong di GBI Allah Omega. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu teman-teman Madura pada datang ke gereja. Itu Pak Lukas Supi kebingungan. Pak, gimana ini? Orang-orang Madura mau ikut ke gereja. Ya enggak apa-apa, teman. Dia mau dengar karena baca iklannya dijawab Pos waktu itu. Dan tanya jawab di belakang, saya suruh duduk di depan. Karena habis kebaktian kedua disertai dengan tanya jawab, kan seneng toh? Judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh, ini kan kita malah nantang. Sing kok arani Gusti Allah manak iso apa? Ora enek itu. Itu hanya orang primitif yang mengatakan Allah itu beranak. Enggak ada itu. Tapi kita malah minder sama Umi Rama.
Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah. Kristennya kelecam-kelecam kalau ngalih. Ini sikap minder sebetulnya. Kalau saya tak kejar, maksudnya anak Allah itu dalam Quran dulu apa Pak? Maksudnya Pak? Itu kan Dewi Lata, Usa dan Manat itu Banatullah. Nggak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Nah mulai, oh gitu apa? Iya, sejarahnya harus dilihat dulu. Asbabun nusulnya dilihat dulu gitu loh. Jangan minder. Jangan kayak kerupuk, kayak lah banteng, Raja Wali. Gitu loh. Ini dari pengakuan iman aja kita sudah paham itu. Karena apa? Kita ini memang lebih bodoh dari para bapak gereja dulu. Masalahnya. Jadi kalau saya tidak bikin pengakuan iman sendiri, saya ikutlah pengakuan iman gereja purba itu. Karena itu sudah sempurna. Sekalipun itu bukan Alkitab, tapi semua dari ayat Alkitab itu. Yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Posisinya sebagai apa firman itu? Allah dari Allah. Karena firman yang keluar dari Allah, tidak mungkin dia ciptaan. Firman yang keluar dari Allah, sehakikat dengan Allah. Allah dari Allah. Allah sejati dari Allah sejati karena apa? Firman Allah yang sejati, yang keluar dari wujud Allah yang sejati. Karena sebelum firman itu keluar untuk menyatakan siapa Allah, firman itu sudah ada dalam diri Allah, maka dikatakan dilahirkan tapi tidak diciptakan. Apa bedanya Trinitas Kristen dengan Triteisme dewa-dewa Mesir? Isis, Osiris, dan Horus. Horus itu kan anaknya Isis dan Osiris. Isis dan Osiris Indahoi dulu, baru lahir anaknya Horus. Pertanyaannya, sebelum Horus lahir, Horus ada apa tidak ada? Tidak ada. Manusia lahir diawali dari kelahirannya. Beda dengan Yesus karena dia firman Allah. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Pertanyaannya orang Kristen malas. Aku sudah ada sebagai apa? Karena khotbah-khotbah yang sifatnya metafisik begini kan tidak laku. Yang laku kan engkau akan diberkati. Haleluya, itu yang paling laku. Makanya menjelaskan imannya sendiri sulit. Karena yang begini tidak dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan yang berkat-berkat, berkelimpahan. Yo lek carane ngono ning Gunung Kawi kan roe podo. Sama-sama kepingin kaya, kenapa harus ke gereja? Jelas carilah dulu kerajaan Allah. Yang lain akan ditambahkan. Kaya boleh, tapi itu bonus, bukan tujuan. Maka kalau Anda diberi kekayaan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, Anda enggak stres. Enggak kayak anggota DPR yang enggak jadi itu kemudian kendat. Iya toh? Dilahirkan tidak diciptakan dan seterusnya, itu jelas Roh Kudus keluar dari Bapa. Karena apa? Wujudnya hanya satu. Roh itu dari Bapa. Begitu juga putra dari Bapa, firman dan roh keluar dari satu wujud Allah. Tetapi karena firman dan rohnya itu satu dengan Allah, maka bersama-sama Bapa dan putra disembah dan dimuliakan. Jelas semua. Tapi kalau Anda hanya membaca pengakuan iman rasuli, apa hubungannya? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan Roh Kudus, anak darah Maria. Itu kan hanya wujud ketika menjadi manusia. Tapi dalam misteri kekalnya, hubungan firman dengan Bapa bagaimana? Hubungan wujud Allah dengan rohnya bagaimana? Tidak dijelaskan. Nah inilah perlunya maka kita, bagaimana kita menjelaskan firman ini dalam konteks yang lebih majemuk. Terus terakhir juga harus saya katakan bahwa firman menjadi manusia itu lebih sejuk didengar. Karena kalau saudara kita orang Islam mengatakan firman menjadi kitab. Lah kalau firman aja bisa menjadi kitab, apa sulitnya menjadi manusia? Lebih jelas orang Yahudi pun juga tidak pernah mengatakan Yahweh menjadi manusia atau Adonai menjadi manusia, tapi dia mengatakan Memra Adonai menjumpai Abraham, Memra Allah menjumpai Laban. Sejauh Allah yang tidak kelihatan, yang non fisik, yang maha hadir seolah-olah dibatasi pada kehadiran, maka dikatakan Memra Allah, firman dari Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk. Gitu loh. Ini mirip saja dengan Islam. Tangan Allah bukan berarti tangan dalam pengertian fisik. Apakah ada konsep teopani dalam Islam? Yang mirip-mirip itu ada. Misalnya Allah turun di langit dunia. Itu teopani. Jadi para ulama menjelaskan apa artinya Allah turun. Yang ini bukan hanya kitabnya yang turun loh. Nazala alaikal kitab bil haq. Tapi di sini dikatakan Allah turun di langit dunia. Ini dalam hadis. Ini disebut ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi Kristen agak beda. Terlalu banyak pendeta barat yang usil. Makanya yang tidak jadi masalah, akhirnya jadi masalah. Kan gitu kan? Ini karena pendeta-pendeta kita ini usil yang di barat. Lah pendeta-pendeta kita yang di dunia berkembang, kurang usil dan kurang kreatif. Mestinya di tengah-tengah. Ya jangan usil tapi kreatiflah. Sadar membaca tanda-tanda zaman, supaya firman Tuhan semakin diberitakan. Saya pikir hanya itu saja. Saya tadi ngomong 45 menit, karena saya bicara tidak amper-amper, makanya lebih dari 45 menit, tapi tidak apa-apa. Bulan depan saya pikir temanya agak sulit sedikit, ya. Di situ ada banyak kata-kata, tapi saya berusaha
saya akan buatkan PowerPoint supaya Anda tidak terlalu melihat dengan tatapan mata hampa, dengan tatapan mata yang berpengharapan. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Bambang. Oke, kita akan, karena AC-nya sudah dimatikan oleh pihak Plaza. Ini tandanya kita diusir secara halus. Mari kita tutup acara ini dengan terlebih dahulu berdoa, tetapi supaya tidak ngantuk, saya ngajak berdiri, kita menyanyikan satu pujian. Bapak terima kasih. Karena lagu ini universal, baik di Katolik maupun di Protestan atau karismatik, kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walidni warohi kudus al-illahu wahid. Amin. Ya Allah, ya Abah Samawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam wujud kemanusiaan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, boleh mengikuti acara ini, itu semua hanya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan semata. Jangankan biarkan kami menjadi seorang yang sombong. Ya Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Pertemukanlah kami kembali dalam acara ini berikutnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampu